Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, bab 2 ya, turunan fungsi. Ya, nomor 1, garis G menyinggung grafik fx, min x kuadrat ditambah 8x plus 1. Di titik yang berabsis 3, gradien garis G. Kalau mencari gradien, itu rumusnya adalah turunan kurva, begitu ya. Maka gradien sama dengan f aksen x. Ya, kita turunkan saja. Min x kuadrat diturunkan menjadi min 2x. 8x diturunkan menjadi 8. Ya, ternyata berabsis 3. Absis itu adalah x. X-nya 3. Maka nanti gradiennya min 2 dikalikan 3 ditambah 8. Min 6 ditambah 8 sama dengan 2. Ya, inilah gradiennya. Oke. Saya masuk ke soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x plus 7. Garis H menyinggung grafik fungsi f di titik A min 1,5. Persamaan garis H. Ya, ditanya adalah persamaan garis singgung ya. Karena H itu menyinggung kurva. Rumusnya persamaan garis singgung itu adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Y min, inilah X1 dan Y1-nya ya. Maka min 5, gradiennya belum tahu. X min 1, maka jadi X plus 1. Lalu kita mencari gradien ya. Sama seperti tadi, gradien itu adalah turunan kurva. Maka 6X plus 5. Pada saat absisnya adalah min 1 ya. X-nya tuh min 1 deh. Kita masukkan aja, 6 kalikan min 1 itu min 6. Min 6 ditambah 5 itu min 1. Saya substitusikan gradiennya adalah min 1. Oke, kita kalikan ya. Y min 5 sama dengan min X min 1. Y sama dengan min X plus 4 ya. Ya, inilah persamaan garis singgung H. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Garis G menyinggung grafik fungsi fx, x pangkat 3, dikurangi 3x kuadrat min 7x plus 1. Gradien garis G adalah 2. Oh, ternyata gradiennya adalah 2. Titik singgung antara garis G dan fungsi f. Ditanya titik singgungnya ya. Oke, saya akan masuk dari gradien dulu. Gradien itu adalah turunan kurva. Ya, gradiennya 2. Ini kita turunkan ya, yang ini ya. Iya. X pangkat 3 diturunkan adalah 3x kuadrat min 6x min 7. Ya, maka nanti 3x kuadrat min 6x. Ini min 9 ya. Min 9 sama dengan 0. Saya bagi 3 semua aja. Maka 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Saya faktorkan ya. X, 3, 1. Min plus, begitu ya guys. X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Inilah titik singgungnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari Y. Oke, pada saat X-nya 3, Y-nya berapa mbak? Kita substitusikan ke sini deh. Nah, substitusikan ke persamaan fungsi fx-nya. Ya, pada saat X-nya 3, berapa nilai Y-nya? Kita substitusikan ya. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Dikurangi 3, dikalikan 3 kuadrat, dikurangi 7, kalikan 3, ditambah 1. Ya. 27 dikurangi, ini 9 kalikan 3, kan 27. Dikurangi 21 plus 1. Ya. Maka min 20. Pada saat X-nya 3, Y-nya min 20. Nah, sekarang pada saat X-nya, oh ini X3 ya, maaf ini. X sama dengan 3. Selanjutnya pada saat X-nya sama dengan min 1. Maka Y-nya berapa ya? Kita hitung yuk. Min 1 pangkat 3 itu adalah min 1. Dikurangi 3 dikalikan min 1 kuadrat. Dikurangi 7 kalikan min 1 ditambah 1. Ya. Min 1 dikurangi 3. Min 7 kalikan min 1 itu plus 7 ditambah 1. Ya. Min 1 tambah min 3 itu min 4. Min 4 ditambah 7 itu kan 3 ya. 3 tambah 1, 4.
Pada saat X-nya min 1, maka Y-nya 4. Ya, inilah titik singgungnya ya, Dek. 3, min 20 dan min 1,4. Ini ya, min 1,4, 3, min 20. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 4, persamaan garis normal. Nah, ini ditanya garis normal pada fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x min 1 pada titik A min 3,10. Nah, apa bedanya persamaan garis singgung dengan garis normal? Persamaan garis singgung itu selalu tegak lurus ya kedudukannya ya dengan garis normal. Maka nanti gradien garis singgung dikali dengan gradien garis normal itu nilainya adalah min 1. Langkah pertama, kita akan mencari gradien garis singgung, yaitu turunan kurva. Ya, saya turunkan 2x kuadrat, maka jadi 4x, ditambah 9 ya. Nah, ternyata pada saat absisnya min 3. 4 kalikan min 3 ditambah 9, maka gradiennya min 12 tambah 9, min 3. Ini gradiennya ya. Kita masukkan min 3 dikalikan gradien garis normal sama dengan min 1. Maka gradien garis normal sama dengan 1/3. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garis normalnya. Rumusnya sama aja deh. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tetapi gradien di sini menggunakan gradien garis normal ya. Y min 10, maka jadi plus 10. Ini 1/3 X plus 3. Ya, semua saya kalikan dengan 3 ya. Maka menjadi 3Y ditambah 30. Ini 1/3 kalikan 3 kan jadi 1. Maka bersisa X plus 3. Oke, maka nanti X-nya mintanya positif ya. Maka X 3Y-nya yang pindah ruas dikurangi 3Y sama dengan 3-nya yang ke sana ya, 30 kurangi 3 27. Oke, X min 3Y sama dengan 27. Jawabannya adalah A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Garis G menyinggung fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat plus x min 6 di titik yang berabsis 2. Jika garis H sejajar dengan garis G, oke, garis H ini kedudukannya sejajar dengan garis G dan melalui titik 8, min 1, persamaan garis H-nya itu berapa? Oke ya, saya akan mencari dulu nih si G, garis G. Itu adalah persamaan garis singgungnya si fx ya. Saya akan mencari gradien, itu rumusnya adalah f aksen x. Maka menjadi 6x plus 1 ya, absisnya 2, maka nanti gradiennya adalah 6 kalikan 2 tambah 1, gradiennya adalah 13. Nah, ternyata garis G ini sejajar dengan H, maka nanti gradiennya garis H itu juga sama dengan 13. Garis H ini melalui titik 8, min 1. Nah, diketahui X1-nya, Y1-nya itu adalah 8, min 1. Gitu ya guys. Pertanyaannya persamaan garis H ini ya. Oke. Rumusnya sama. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya itu min 1 ya. Maka jadi plus 1. Gradiennya adalah 13. X min 8 ya, begitu. Maka Y plus 1 sama dengan 13X min 104 ya. Maka nanti Y sama dengan 13X, ini pindah ruas ke sana ya, min 105. Y sama dengan 13X min 105. Jawabannya adalah A. Saya masuk ke soal nomor 6 ya. Fungsi fx, x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 36x plus 5 naik pada interval. Oke, syaratnya interval naik itu adalah f aksen x lebih besar dari 0. Itu syaratnya ya.
Saya akan mencari dulu titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Dari titik stasioner ini kita nanti akan ketemu nilai x-nya, ya. Saya akan turunkan 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36 sama dengan 0. Saya akan bagi 3 semua ya, Dik ya. Maka menjadi x kuadrat dikurangi 8x plus 12 ya, sama dengan 0. Saya akan faktorkan, maka nanti x jadi x, ini jadi berapa, Dik? 6 sama 2 ya, min sama min. Maka x sama dengan 6, x sama dengan 2. Paham ya? Setelah ketemu titik stasionernya, saya masukkan di sini 2 dan sini 6. Saya masukkan angka 0 aja ya, angka 0 di sini. Disubstitusikan kemana, Mbak? Disubstitusikan ke f aksen. F aksennya mana? F aksennya itu ini. Yang udah sederhana boleh ya, saya substitusikan x-nya 0, 0, 12. Ya, jadi pada saat x-nya 0 hasilnya positif. Ini negatif, sini positif. Mintanya interval naik, berarti kita cari yang positif. Begitu guys ya. Inilah kurva, interval kurva pada saat naik. X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 6. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Fungsi fx, x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 9x plus 15 turun pada interval. Ya, kalau interval turun itu kebalikannya ya. F aksen x harus kurang dari 0. Ini syaratnya. Langkah pertama sama, kita mencari titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Yuk kita turunkan, maka jadi 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Maka jadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan x, 3, 1, min plus gitu ya. X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Titik stasionernya kita letakkan di garis bilangan ya. Ada min 1, ada sini 3. Karena dia mencari turun pada interval, maka kita cari yang negatif nanti ya. Atau f aksen x kurang dari 0 itu artinya negatif. Ya, saya masukkan angka 0 di sini. Dimasukkan kemana, Mbak? Ke f aksen. F aksennya mana, Mbak? Boleh ini. Boleh. Sini juga boleh. Ya, 0, 0 ketemunya min 3. Maka pada saat x-nya 0 ketemunya min. Sini plus, sini plus. Ya. Maka interval turun itu pada saat x-nya lebih besar dari min 1 tetapi kurang dari 3. Begitu guys. Paham ya? Nomor 8. Diketahui fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurangi setengah x kuadrat min 3x plus 1/6. Jika gx sama dengan f1 min x. Fungsi g naik pada selang. Oke guys ya. Kita tahu bahwa gx sama dengan f1 min x. Dengan kata lain, x di sini kita ganti 1 min x ya. Jadi semua x yang di sini nanti kita ganti 1 min x. Oke, kita coba ya. 2/3 1 min x pangkat 3 dikurangi setengah 1 min x kuadrat dikurangi 3 1 min x ditambah 1/6. Inilah fungsi gx. Selanjutnya, ternyata yang ditanya g naik pada selang berapa? Langkahnya kita selanjutnya mencari g aksen x sama dengan 0. Untuk mencari titik stasionernya ya, saya turunkan, maka 3 dikali 2/3. Itu kan 2 ya. 2, 1 min x, 3 kurangi 1, itu kan 2 ya, dikali turunkan yang di dalam 1 min x turunannya adalah min 1. Paham ya Dik ya? Ya, dikurangi setengah dikalikan 2, langsung aja ya, 2 kalikan setengah itu 1 nggak usah saya tulis. 1 min x pangkat 2 kurangi 1 itu adalah 1 ya. Selanjutnya kayak tadi, ini adalah turunan berantai. 1 min x diturunkan menjadi
min 1. Ya, dari sini 1 nggak bisa diturunkan, min X itu turunannya min 1. Selanjutnya, ini kan asal muasalnya kayak gini ya, min 3 plus 3X. Kayak gini, min 3 plus 3X. Min 3 tidak bisa diturunkan ya, nanti ini 3X diturunkan menjadi plus 3. 1/6 tidak bisa diturunkan. Oke, saya lanjutkan. Min 1 kalikan 2 itu adalah min 2. Nah, ini kita kuadratkan. 1 kuadrat adalah 1. Min 2X plus X kuadrat. Ini berarti saya kalikan pelangi ya. Oh ya, ini min kalikan min itu jadi plus ya. Maka jadi plus 1 min X ditambah 3. Oke. Nanti ini menjadi min 2. Ya, dikalikan pelangi. Min 2 kalikan min 2 itu adalah 4X. Min 2 dikalikan X kuadrat itu adalah min 2X kuadrat ditambah 1 min X plus 3. Oke, saya lanjutkan. Ini ya, min 2X kuadrat. 4X dikurangi X itu adalah plus 3X. Min 2 tambah 1 itu kan min 1. Min 1 tambah 3 itu plus 2. Inilah G aksen. Oh ya, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Saya lanjutkan di sini. Saya masing-masing kali ini negatif ya. Maka menjadi 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Oke, saya akan faktorkan 2X kali X, maka sini 2, sini 1. Biar ketemu negatif 3 ya penjumlahannya, maka nanti sini min 2, sini plus 1, gitu ya. Oke, maka X sama dengan min setengah, X sama dengan 2. Ya, itulah nilai X-nya, titik stasionernya. Ya, setelah ditemukan titik stasionernya, boleh kita membuat garis bilangan ya, maka sini min setengah, sininya 2. Saya akan masukkan angka 0 di sini. Masukinnya kemana, Mbak? Masukinnya ke G aksen ya. Karena pada saat selang naik, maka G aksen X itu harus lebih besar dari 0. G aksennya mana? G aksennya itu adalah ini ya. Yang terakhir itu ya guys, yang ini guys. Jangan gunakan ini. Kenapa? Yang ini kan tadi Mbak udah kalikan negatif semua. Nah, untuk mempermudah faktorisasi. Untuk G aksennya kita gunakan G aksen yang ini, yang aslinya tuh ini, ya. Saya akan masukkan pada saat X-nya 0, 0, 0, positif 2. Jadi Mbak masukkan sini positif, maka sini negatif, sini negatif. Mintanya G aksen lebih besar dari 0, maka kita cari yang positif. Inilah selangnya ya, maka X lebih besar dari min setengah, tetapi kurang dari 2. Oke, jawabannya itu adalah poin A. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 9. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3/6 dikurangi 2x plus 3. Didefinisikan untuk x lebih besar sama dengan min 5, kurang dari sama dengan 2 ya. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Oke, langkah pertama mencari nilai maksimum, yaitu kita mencari titik stasionernya dulu. Titik stasionernya ya dik ya. Caranya sama. F aksen X itu sama dengan 0. Ya, kita turunkan nih yang fungsi ini. Ya, ini kalau saya lepas jadi kayak gini ya, 1/6 X pangkat 3. Kalian rubah seperti itu nggak apa-apa. Nah, maka nanti F aksennya gimana? 3 kalikan 1/6. 3/6 ya, atau setengah X kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Begitu ya. Inilah F aksen X-nya. Lalu saya buat seperti ini, setengah X kuadrat sama dengan 2. Maka X kuadrat sama dengan 4. Jadi X-nya berapa Mbak? Plus minus 2. Oke, ketemulah nilai X-nya min 2 atau plus 2. Nah, ternyata ini ya, ada batasannya. Maka kita tuliskan semuanya. X pada saat min 5, maka ada kalanya X pada saat min 2, X pada saat 2 ya. Jadi min 2 dan 2 dari sini. Nanti batasannya mintanya min 5 sampai 2. Ya, kita cari nilai maksimumnya, kita substitusikan ke fungsi awal. Fungsi awal tuh ini deh. Kita masukkan ke sini. Ya, kita substitusikan pada saat F-nya min 5. Maka menjadi 5 kali 5, 25 ya. 25 dikalikan 5 itu min 125.
per 6 dikurangi min 2 kalikan min 5 itu adalah plus 10 ditambah 3. Maka nanti min 125 per 6 ditambah 13 ya. 13 kalikan 6 itu adalah 78 ya. Saya samakan penyebutnya aja. Maka 78 dibagi 6. Nah, oke. 78 dikurangi 125 itu adalah min 47. Oke, saya lanjutkan ya. Pada saat X-nya min 2, saya letakkan di bawah ini. X sama dengan min 2, maka F min 2 saya substitusikan. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8 ya. Min 8 per 6. Min 2 dikalikan min 2 itu adalah plus 4 ditambah 3. Ya, min 8 per 6, 4 tambah 3 kan 7 ya. 7 kalikan 6 itu adalah 42, maka 42 per 6. 42 dikurangi 8, itu adalah 34 ya Dek ya. 34 per 6. Oke, selanjutnya saya tulis pada saat X-nya 2, maka F2. Saya substitusikan, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 8 per 6. Min 2 kalikan 2 itu adalah min 4 ditambah 3 ya. 8 per 6, min 4 tambah 3 kan min 1 atau min 6 per 6 ya. Ini ketemu 2 per 6, 2 per 6 aja ya. Nah, berarti 2 per 6, 3 4 per 6, min 47 per 6. Jadi kalau mencari nilai maksimum itu jawabannya adalah 34 per 6. Ya, 34 dibagi 6 itu adalah 5 ya. Saya akan tuliskan di sini, Dek. Nah, ini 34 dibagi 6 itu adalah 5. Sisanya adalah 4 per 6. 4 per 6 itu 2 per 3 ya. Maka nilai maksimumnya 5, 2 per 3. Jawabannya adalah B. Kalian simak kembali ya videonya ya. Semoga bermanfaat. Saya masuk ke soal nomor 10. Diketahui fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 8x min 1. Nilai maksimum fungsi untuk interval. Ya, ternyata ada intervalnya. Tapi saya akan buat titik stasionernya terlebih dahulu ya. Nah, titik stasionernya f aksen x sama dengan 0 ya. Maka nanti min 6x kuadrat min 12x plus 18 sama dengan 0. Saya bagi dengan min 2 semua ya. Oh, min 6, maaf. Maka jadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Saya faktorkan. Nah, maka sini plus, sini min ya. X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Ini titik stasionernya. Dan di sini ada batasannya. Nah, maka nanti X yang mewakili adalah min 3. Ini nggak ada sama dengannya ya. Berarti min 4 nggak ikut deh. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya. Oke ya, saya akan substitusikan ke persamaan fx sama dengan min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 18x min 1. Ya, saya akan masukkan min 2. Min 3 pangkat 3 itu adalah min 27. Min 3 kuadrat itu 9. 9 dikalikan min 6 itu adalah min 54. 18 kalikan min 3 itu adalah min 54 min 1. Ya, min 27 dikalikan min 2 itu adalah 54. 54 kurangi 54 itu habis. Ini sisanya adalah min 55. Saya substitusikan pada saat X-nya 1, maka min 2, min 6, plus 18, min 1. Ya, maka min 2 tambah min 6 itu min 8, ditambah min 1, maka min 9, 18 kurangi 9 berapa? 9. Lanjut, kita masukkan pada saat X-nya 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 kalikan min 2 itu adalah min 16. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kalikan min 6 itu adalah min 24. 18 kalikan 2 itu adalah 36 kurangi 1. Min 16 ditambah min 24 itu adalah min 40. Min 40 tambah 36 itu adalah min 4. Min 4 ditambah min 1 itu min 5.
Ya, berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya adalah 9. Oke ya, jawabannya adalah E. Semoga bermanfaat. Saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Belajar terus ya adik-adikku semuanya. Assalamualaikum.